Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menyapa Anda dalam program Markombur. Pemirsa, olahraga tradisional merupakan suatu bentuk identitas, entitas hingga aset kekayaan bangsa yang sioganya perlu untuk diselamatkan berdasarkan kepedulian masyarakat hingga pemerintah daerah tersendiri terhadap pelestariannya yang kini kita melihat hampir punah dan semakin tertinggal. Entah itu faktor dari modernisasi ataupun faktor terhadap minimnya aksesibilitas hingga wadah yang diberikan untuk perkembangan maupun eksistensi olahraga tradisional sendiri di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lantas bagaimanakah pandangan dari akademisi hingga Ketua KPOTI Sumut terhadap eksistensi olahraga tradisional yang ada di Sumatera Utara ini? Tentu pembahasannya selama 1 jam bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang hebat untuk memandu acara ini. Ada Widya Utami Putri. Iya, jadi selamat sore untuk pemirsa TVRI Sumatera Utara. Kita ketemu lagi ya Bang Iya, Azril di Markombur. Dan ini tema untuk hari ini menarik nih, tentang Sangat olahraga Widya. tradisional. Biasanya kita kalau ngobrol soal olahraga, kita mungkin nggak sampai terfikirkan olahraga tradisional Iya. gitu ya. Yang biasa kita dengar ya bulu tangkis, tapi Iya. kita nggak tahu nih bulu tangkisnya termasuk olahraga tradisional atau gimana ya. Nanti Benar. kita akan coba bahas. Tapi kalau saya SD dulu ada namanya enggrang, Widya. Enggrang ya, aku nggak pandai main Nggak enggrang pandai ya. karena itu terlalu tinggi. Iya. Tapi aku suka main congklak, walaupun nggak begitu pandai dan selalu kalah gitu ya. Tapi ini menarik loh Bang untuk Oke. kita bahas. Bagaimana eksistensinya sekarang ya? Betul sekali. Masih Sobi main olahraga tradisional nggak sih atau permainan tradisional Bang Azril? Udah lari ke game sih, jujur aja pemirsa. Enggak, kalau udah makin berumur nggak mikirin game lagi, Iya, nggak mikirkan main-mainnya cuan dia. loh, gitu Iya ya. betul ya. Oke, nah ini topik kita kali ini adalah eksistensi olahraga tradisional di Sumatera Utara. Tentunya sudah ada 2 narasumber kita. Di sebelah Bang Azril ada siapa? Thank you so much Widya atas atensinya dan pemirsa untuk mempertajam informasi Anda terkait tema kami. Telah hadir bersama kami yang terhormat Zulaini SKM MKes selaku akademisi atau biasa dipanggil dengan Kak Leni. Assalamualaikum, selamat sore Kak Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Sehat. sama cantiknya dengan Widya pemirsa. Silahkan Widya yang Oke, ganteng baik. juga biar pas. Ini dia nih yang penting untuk kita ajak ngobrol soal olahraga tradisional ya. Sudah ada Bang Agustin Sastrawan Harahap, beliau adalah Ketua KPOTI Sumatera Utara. Assalamualaikum Bang Agus, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke, tadi pagi udah main olahraga tradisional? Sudah. Main enggrang nggak tadi pagi kira-kira? Oh, jago. Main Oh, congkak, jago ya? main egrang. Oke, bisa belajar nanti. Langsung disabut Widya ini ya. Tahu aja yang ganteng gitu. Harus, karena ketua KPOT harus pintar juga Harus main bisa olahraga ya. tradisional kan, Iya. dari gawat nanti. Oke, baik. Kira-kira kalau kayak Bang Azril kan kakinya udah panjang nih ya, Bang Agus ya. Ini masih bisa main enggrang nggak sih, Bang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Baiklah pemirsa, dan itu pemirsa untuk hal yang teknis dan lain-lainnya nanti akan kami perbincangkan dan kami undang Anda untuk hadir di telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386, tentunya dengan tema menarik kami yakni eksistensi olahraga tradisional di Sumatera Utara. Siapa ini duluan, Widya? Aku kayaknya mau langsung sama Bang Agus ya. Boleh. Karena ini Take your menarik time, nih, please. olahraga tradisional. Mengingat masa-masa dulu ya Bang Azril ya. Kalau kita ngobrol soal olahraga tradisional ya Bang Agus, sebenarnya yang dimaksud olahraga tradisional itu yang seperti apa sih Bang? Dan sampai saat ini sebenarnya eksistensi dari olahraga tradisional khususnya di Sumatera Utara seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Widya, Bang Azril? ya. Kali ini izin kali ini. lanjut. Teman-teman. Ya, pertama memang saya ingin ulas dulu lah ya tentang keberadaan olahraga tradisional ini. Memang dari dahulu juga para leluhur kan sudah memainkan ini. Jadi aktivitas permainan tradisional ini dilakukan untuk mengisi waktu luang ya. Sibuk bekerja ya kan, bertani, kemudian ada yang bekerja di pabrik-pabrik gitu kan. Jadi aktivitas ini sering sekali digunakan memang untuk menghibur. Ya, tapi menghibur itu dalam arti mengedukasi juga. Nah, jadi orang tua dulu punya peranan penting juga mengajarkan ini kepada anak-anak ya kan. Dari permainan tradisional ini mengajarkan tentang kepemimpinan, leadership. Dari permainan tradisional juga mengajarkan tentang sportivitas, sosialisasi, interaksi dan yang lain-lain, prinsip kejujuran. Nah, itulah sebenarnya filosofi yang diharapkan muncul dalam setiap aktivitas permainan tradisional yang ada gitu kan. Jadi leluhur kita dari dahulunya sudah mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan karakter, pendidikan, moralitas dan yang lain-lain. Karena memang kita jumpain di permainan tradisional itu interaksi itu pasti terbangun, ya. Jiwa sportivitasnya juga pasti terbangun, leadershipnya terbangun. Nah, ini menjadi satu kekuatan seharusnya bahwa dengan hasanah kita yang sangat luas nih, Indonesia ini kan, Nusantara ini kan ada 33 provinsi, ini udah bertambah jadi 38 provinsi. Ini tentu menjadi kekuatan karena
semua kabupaten kota, provinsi itu punya kekhasan, ciri khas kebudayaannya, terutama permainan rakyat dan olahraga tradisionalnya. Nah, perjalanannya pasti sudah cukup panjang, ya. Sampai pada akhirnya penguatan-penguatan tentang olahraga tradisional ini didorong oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi tahun 2000 maaf, Kormi di dalam Komunitas Olahraga Rekreasi Masyarakat juga Pormi ya dulu Federasi Olahraga Masyarakat mendorong olahraga tradisional ini hadir. Ya, tahun 2000 itu berdiri Pormi menjadi entitas keberadaan olahraga tradisional itu menjadi lebih luas. Nah, berangkat tahun 2017 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan lalu dikeluarkan oleh Presiden untuk penguatan objek pemajuan kebudayaan di poin 10 OPK tambah plus 1 sekarang sudah ada 11. Poin I dan Z itu menjelaskan tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional. Ya. Jadi ada beda nanti konteksnya antara permainan dan olahraga. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Nah, disitulah bahwa memang ternyata di samping banyak ya persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada generasi ya. Karena memang kita sadari bahwa generasi ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi globalisasi dan teknologi. Akhirnya dampak-dampak ini menjadi satu pengaruh. Anak-anak itu secara motorik sekarang sudah hilang. Mereka lebih senang bermain, mengalihkan permainannya kepada gadget. Karena mudah sekali mereka terima permainan itu. Kalau dulu kita masih merasakan bahwa kita bermain karena tidak ada gadget, kita bermainnya langsung ke lapangan. Mainlah permainan rakyat. Main egrang, trompa, kelereng, ya kan, egrang batok, congklak. Bahkan yang laki-laki juga main karet. Main ye-ye gitu kan. Padahal ini permainan yang dimainkan oleh perempuan. Tapi kita senang. Karena prinsip dari permainan tradisional itu bukan hanya kita berinteraksi sosial, tapi endingnya adalah kebahagiaan. Kita mau cari kebahagiaan dalam permainan, benar kan Bang? Nah, jadi kita juga diajarkan tentang kejujuran. Loh Bang, bayangin tuh, anak-anak yang berlaku curang dalam saat bermain, dia akan dihukum oleh alamnya. Dia akan dihindari oleh teman-temannya untuk diajak bermain. Alasannya apa? Kau curang, saya nggak mau bermain samamu lagi. Akhirnya ada proses evaluasi. Terhadap sportivitas. Terhadap dirinya gitu. Artinya kalau dia berlaku curang dalam permainan saja, dia akan dijauhkan. Tidak akan dilibatkan lagi oleh teman-temannya. Di situ kita belajar tentang kejujuran. Di situ kita belajar tentang memimpin kalau ada kolaborasi, kerjasama. Contoh main trompa. Kalau nggak ada pemandu, kita bisa salah kaki Bang. Kiri, kanan. Ada yang kiri kanan Bang, nggak jalan-jalan trompanya, nggak ada telungkup, jatuh. Ya kan, inilah hal-hal yang mungkin kita sadari. Akhirnya apa? Ternyata permainan tradisional itu harusnya menjadi gaung yang bersambut kepada masyarakat karena memang tantangannya jelas. Adaptasi sekarang anak-anak main disuruh keluar malah nggak mau Bang. Setuju. Mager katanya, malas gerak lah yang inilah ya kan, itu identitas sekarang kan, mager. Jadi motoriknya nanti kalian ini pasti akan lebih menjelaskan itu bagaimana pengaruh motorik, mentalnya, psikisnya terhadap dampak ya penggunaan gadget bagi generasi. Nah kita dengan peran undang-undang itu menjadi semangat lagi nih Bang. Diterbitkannya Undang-Undang Pemajuan Nomor 5 Tahun 2017 menjadi penyemangat kami. Komite Permainan Rakyat, artinya organisasi yang bergerak dan mendorong supaya olahraga ini kan jangan dihilangkan, jangan sampai punah. Karena akibat apa? Kalau udah generasi terputus nih Bang, generasi itu udah tidak lagi memainkan ini kan hilang nih. Ya kita mempunyai data dari KPOT Pusat secara nasional itu 2.600 permainan tradisional Bang. Luar biasa, bayangin tuh. Itu masih yang terdata. Kemarin KPOT mendata kembali ada 7 permainan tradisional di Toba. Yang itu belum masuk data 2.600. Bayangin, ini kita lagi sedang dorong hakinya. Jadi fungsi peran KPOT sebenarnya adalah melakukan penggalian lagi Bang. Penggalian ini adalah instrumen permainan tradisional yang mungkin sudah dianggap punah dan tidak lagi dimainkan oleh masyarakat. Nah inilah tugas kami. Kemudian melakukan pendataan. Supaya apa? Ini tidak diklaim. Ini tidak diklaim oleh luar. Kita sayang Bang, kebudayaan kita sekarang banyak sekali yang diklaim oleh negara-negara luar. Kenapa? Kita generasinya atau organisasi kebudayaannya atau organisasi masyarakatnya nggak mau menjadikan ini sebuah identitas. Mendorongnya, padahal ruangnya sudah dibuka nih. Ya, hak kekayaan intelektual, Kemenkumham, bahkan nanti menunjuk sebuah warisan budaya tak benda atau WBTB. Nah, kemudian pelestarian. Bagaimana kita mengaktifasi kembali nih Bang? Sekarang lagi program kementerian sudah mengarah kepada yang sifatnya kampanye sekolah sehat.
Kampanye sekolah sehat itu diarahkan aktivitas permainan tradisionalnya, Oke. aktivitas fisiknya itu permainan tradisional. Oke, dan Nah. dalam hal tersebut menetapkan penguatan karakter pendidikan juga ya. Penguatan karakter ini konsepsi Merdeka Belajar. Ya. Kemudian ada P5 profil pelajar Pancasila. Itu juga mengarahkan bahwa ternyata instrumen dalam permainan tradisional itu banyak mengandung nilai-nilai Pancasila. Pasti. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kita bermain hom pimpa laihum gampreng. Abang tahu nggak filosofi itu? Kita belum Nah, Sedikit belum tahu terbuka. kan memang. Ya, home pimpa itu penyerahan diri kita kepada Tuhan Oke. untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita berdoa, ya Tuhan kami dapatkan kebahagiaan lah bagi kami. Wow. Nah, supaya kami itu bisa berinteraksi sama kami dan kami mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu kami kembalikan kepada Oke. dirimu lagi gitu, Baik. pada Tuhan. Itulah home pimpa sebenarnya. Tapi kita dulu main nggak tahu kan? nggak tahu, kita main aja. Karena dulu mainnya untuk dapat kebahagiaan Iya, saja, tapi benar. filosofinya enggak kita nggak pahami. Nah, inilah peran kami sebenarnya. Makanya KPOT sendiri dalam hal ini berkomitmen terus, bergerak tumbuh dan terus, bahkan sekarang kita sudah mendorong kabupaten kota. Ya, kita punya beberapa program-program yang nanti mungkin sesi Ya. kedua saya akan jelaskan nih apa yang mau kita lakukan Ya. sebenarnya. Ya, ini penguatan undang-undang itu menjadi payung sebenarnya. Setuju. Yang harus kita kuatkan, yang harus kita dorong, Bang. Undang-undang diterbitkan, kalau nggak ada yang menggerakkannya siapa? Ya. Makanya kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melalui UPT Taman Budaya juga, melalui museum, bahkan melalui bidang seni dan budaya, meminta kepada dinas, dorong kami, tolong kami, bantu kami. Kami siap untuk berkolaborasi dalam kerangka pemajuan kebudayaan. Oke, yang Anda perlukan adalah elaborasi dari berbagai pihak ya. Berbagai pihak. Makanya kita selalu nih terlibat dalam kegiatan kita rangkul Himpaudi, ya, himpunan peserta didik ya, Anak ya, usia dini. anak usia dini, ya kan, kita kolaborasi dengan penggiat budaya yang lain. Bahkan kita sekarang lebur nih, Bang. Olahraga tradisional bukan hanya aktivitas fisik, tapi pada porsi keseniannya. Setuju. Ada tari tradisionalnya. Pernah nggak lihat main terompah sambil nari, Mbak Widya? Belum pernah, Belum, jujur. kita sudah lakukan tuh. Oke. Main egrang sambil nari. Belum pernah. Belum pernah kan, nanti kita tunjukkan kalau bisa ditayangkan videonya di Oke. situ juga ada. Oke, Ya kan, oke. nanti kita akan luar biasa, Bang. Makanya kalau hari ini pemerintah sadar, penggiat sadar, kemudian terutama orang tua, Bang. Ya. Terutama orang tua ya. Kalau dia sadar bahwa tumbuh kembang karakter anaknya itu bisa dibangun melalui permainan tradisional, dia tinggal siapkan waktu sedikit aja. Ya, untuk bisa mengalihkan tuh anak-anaknya dari gadget, Dari gadget ke permainan tradisional. Nah, ini Baik. baru kampanye yang luar biasa. Baik, Widya. Oke, Tapi baik. kalau kita kaitkan terhadap tadi pengalihan tersebut, otomatis yang namanya membutuhkan aksesibilitas. Mengingat kita hidup di modernisasi ini, banyak hal seperti wadah-wadah untuk anak-anak ini berkembang ini sudah dialihfungsikan Ya. menjadi bangunan-bangunan. Itu nanti kita tanyakan kepada Bang Agustin. Sekarang kita beralih kepada Kak Kalian Julaini ini terkait tentang perkembangan eksistensi dari olahraga ini untuk anak seperti apa yang bisa diperoleh, Kak? Karena ada dua konsepsi tadi, ada permainan dan juga olahraga ya. Seperti apa itu, Kak? Oke, jadi kita membahas mengenai permainan olahraga tradisional ini berkaitan dengan kebahagiaan anak loh. Kebahagiaan. Hak anak untuk bahagia. Bahagia, Iya. Jadi kalau misalnya kita berbicara itu tidak lepas dari kesehatan mental. Anak akan bahagia jika kesehatan mentalnya juga bagus. Ya. Ya kan? Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Dalam permainan tradisional gitu. Ada interaksi. Dalam olahraga juga ada interaksi. Ya. Dan ini ternyata bisa juga berkaitan dengan daya juang anak-anak nantinya. Kenapa? Di dalam olahraga tradisional itu pasti mereka masang strategi dong untuk berkompetisi ya, kayak kemarin yang terompa gitu. Mereka punya strategi masing-masing. Dan itu kaitannya nanti ketika mereka dalam kehidupan di masyarakat, mereka tuh nggak cepat putus asa, udah tahu strateginya gimana gitu. Yang namanya kesehatan mental itu kan kondisi hati di mana merasa nyaman Oke. dengan lingkungan, dengan orang sekitarnya. Ya banyak-banyaklah dia berinteraksi dengan teman-teman sebayanya melalui permainan tradisional. Kemudian selanjutnya dari budaya. Mereka juga mengenal permainan itu, budaya mereka itu dari kearifan lokal, Ya. permainan-permainan tradisional yang ada di daerahnya masing-masing. Local wisdom ya? Iya, local wisdom itu. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya, mulai dari pembentukan karakter, kemudian kesehatan mental mereka, sampai nantinya mereka menjadi manusia seutuhnya ya di kedepan harinya. Itu kan flashback ke belakang pastinya. Dan peran orang tua penting sekali. Dulu kalau misalnya saya mengajarkan, sekarang saya kangen nih permainan main kuaci. Nggak ada lagi sekarang, mau beli di mana? Kalau gundu ada ya? Masih ada. Tapi kalau kuaci yang dilempar pakai garis terus melempar gitu, Ya, itu ya. kan salah satu masuk motorik. Setuju. Motorik melemparkan bagaimana dia
target di situ ya. Target di situ kemudian kena nanti buat kita kuacinya. Dulu tuh ada gambar-gambar wayang, Iya, setuju. ada gambar nenas, Ada gambar ya binatang buah-buah. juga. Iya. Sekarang nggak tahu dapat di mana, seru ya kalau mengingat itu. Nah saya pengen bermain itu tapi nggak tahu dapatnya di mana lagi tuh. Dan bahkan dari permainan tersebut anak-anak pandai memilih warna dan juga menyukai warna. Iya, Benar tidak? Iya, benar dari situ. Jadi bahagia kan? Bahagia, benar. Benar-benar. Jadi kalau udah anak terkena gangguan mental, salah satunya moodian gitu, mood-moodan. Jadi kalau misalnya dia mood, nggak seneng sama yang ini, pilih-pilih teman gitu. Ya itu salah satu, ya dia kurang berinteraksi dengan teman-temannya. Baik. Jadi makanya sangat diperlukan sekali permainan dan olahraga tradisional ini. Kita garis bawahi, kita notit sangat diperlukan sekali terhadap permainan olahraga tradisional ini. Lantas masih banyak pemirsa yang akan kami perbincangkan terhadap kuda narasumber kami yang hebat ini dan seperti apa lagi nanti pertanyaan yang akan kami pertanyakan dari Widya tentunya sesaat lagi. Terimalah persembahan lagu ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur, tentunya dengan tema menariknya eksistensi olahraga tradisional di Sumatera Utara. Masih bersama saya Muhammad Azrul Setiawan dan rekan cantik saya Widya yang sudah banyak tadi kita bertanya, Widya. Haus akan pertanyaan ini kita. Iya, dan Abang balik lagi nostalgia ke masa-masa dulu ya nostalgia, Bang kayak Azril. udah Karena tua kita- kali kita berarti ya. Jangan bilang tua lah Bang Azril, karena emang susah untuk melihat permainan tradisional itu lagi, Setuju. apalagi di tengah perkotaan. Benar. Gitu ya, kalau zaman-zaman masih sekolah SD itu Masih banyak banyak kita lapangan temui. ya, Iya. masih ada penghijauan lagi. Benar sekali, sekarang mainannya ke mall gitu kan. Nah, kayaknya kita akan melihat visual ya Bang Azril ya, untuk kita bahas juga bersama dengan Bang Agus dan Kak Leni terkait dengan permainan Iya. olahraga tradisional. Bagaimana ya. sebenarnya wujud dan juga aktualisasi dari masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kekuatan tubuh melalui permainan olahraga tradisional ini, Iya. Widya. Oke. Dan sesaat lagi nih pemirsa kita akan hadapkan, nah ini dia kita mulai untuk melakukan perbincangan terhadap visualisasi kita ini dengan eksistensi. dengan tema hari Oke, ini seperti apa ini Bang? Boleh diceritakan Bang Nah, Agustin? itu dia. ini Kegiatan momen apa? kemarin ya baru selesai tanggal 1 Lagi-lagi sampai tanggal Abang 3. Toba baru selesai Kita menggelar melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah. Jadi memang Pekan Kebudayaan Daerah itu salah satu himbauan dari Kementerian Pendidikan 2 September kemarin ya? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Nah, baru selesai kemarin. Di mana lokasinya ini Bang? Di Pekan Raya Sumatera Utara, Utara, ya oke. di Taman Budaya Sumatera Utara. Oke. Jadi kita laksanakan mengundang kabupaten kota. Jadi partisipasinya kemarin ada 15 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara itu hadir. Ya. Jadi ini juga bentuk dari penguatan ini ya, pemajuan kebudayaan, karena di kementerian itu melaksanakan agenda Pekan Kebudayaan Nasional. Ya. Nah ini runtutannya nih sebenarnya. Oke. Jadi kita melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah di tingkat kabupaten. Kemarin sudah ada 8 kabupaten ya yang melaksanakan seleksi. Kemudian kita bawa ke provinsi, pemenang-pemenang dari kabupaten kota. Nah kita jaring di sana ya dengan temanya lumbung. Ya lumbung itu kan tempat pembibitan ya. Nah, jadi dibuka langsung kemarin oleh Pak Kadis Budpar, juga ada beberapa Forkopimda. Nah Pak Wagub juga hadir kemarin menyaksikan langsung rangkaian kegiatan itu, dan alhamdulillah ada 1.000 orang ya yang Seleksinya hadir. ini Bang dilalui dengan peserta yang dari usia berapa aja? Ini dari SD, SMP, SMA. Oke. Jadi masing-masing kategori seperti trompa itu SMA, egrang itu SMP, ya kan. Kemudian congklak itu SD, Ya. nih hadang ini SMP, ini Oke. trompa SMA. Jadi ini adalah utusan-utusan kabupaten kota yang memang sudah Terseleksi. terseleksi, Bang, berkompetisi seperti PON lah, kira-kira porprov lah, pekan olahraga provinsinya gitu. Jadi bukan amatir lagi ini ya, Enggak, kita bilang enggak, ya. enggak. Ini bentuk pemasalan yang sudah terstruktur. Karena memang kita sudah membakukan 17 cabang olahraga. Secara nasional itu melalui Kemenpora dan Kemendikbud kemarin, kita sudah punya 17 cabur yang tentunya ini punya standarisasi sampai penjuriannya juga tersertifikasi loh. Oke. Nah, kita Terkait sudah. penjurian dan penilaiannya ini Bang dalam setiap provinsi apa yang menjadi kelebihan daerah-daerah maksud saya? Nah, masing-masing daerah kan pada saat itu menampilkan ciri khas. Ya, Nah, seperti dari- apa mungkin ciri khasnya? Ciri khas kalau aturan kan jelas ya, 5 cabur itu trompa, egrang, hadang, bola balik balok sama congklak itu jelas. Tapi ciri khas pakaian, ya kan, kemudian itu tetap harus menampilkan sisi-sisi kebudayaan. Oke, Jadi aksentuasi penilaian ya. juga ya. Iya, itu menjadi penilaian juga, tapi karena memang sifatnya kompetisi, jadi kita lebih pada yang hasil akhir lah. Jadi gitu. Nah,
Kita juga mengundang dari ini ya, seluruh pelajar sekota Medan, Bang. Ada 100 sekolah yang kita libatkan ikut berkompetisi. Jadi ada juga Himpaudi, anak-anak usia dini ada 500. Bahkan kita undang bukan hanya anak PAUD-nya, anak usia dininya, kita undang juga guru-gurunya. Lomba, ikut main lomba terompa. Mama-mamanya juga ikut kita undang gitu. Karena memang kegiatan itu kita laksanakan khusus Himpaudi itu hari Minggu. Jadi betul-betul momentum PKD itu kita jadikan momentum pemasalan. Momentum pelestarian agar semua orang masyarakat tahu nih bahwa penting sekali hadirnya olahraga tradisional ini di tengah-tengah kehidupan kita. Antusiasme respon dari masyarakat Luar biasa, Bang. Jadi waktu itu sampai Pak Wagub juga menyampaikan wah ini apresiasi yang tinggi gitu kan. Dan ini memang harus dipertahankan. Nggak ada alasan, Bang, sebenarnya untuk kita tuh menghindarkan ini. Nggak ada alasan untuk kita meninggalkan ini. Karena memang ini adalah warisan bangsa yang memang harus dipertahankan dan nggak akan pernah habis nih, Bang. Sampai kapanpun, sampai dunia kiamat pun ini akan kita bahas nih. Kontinuitas. Iya, karena dampaknya luar biasa. Seperti yang dikatakan Kak Leni tadi. Dan ini kebanyakan memang para pelajar yang ikut ya Bang Agus ya? Ada mahasiswa juga, ada komunitas, Bang. Komunitas Budaya, masyarakat umum kita hadirkan. Memang gimana ya, kalau pasti kita ini kan, Bang, pasti mengenang aja nih. Sama macam Hidayah tadi kan apa kan. Udah jarang main ini. Jadi, tapi mengenang masa kecil. Di kecil itu masih, karena memang pekerjaan kita bermain di masa kecil. Tapi mengenang aja udah bahagia ya? Mengenang saja udah bahagia. Ya dulu gimana Abang dinaikin teman permainan kuda tunggangnya kan, sampai patah tulang habis itu kusuk ya kan. Sehat kembali main lagi. Tapi Bang yang pasti, kita sakit, kita cedera pun pada saat bermain di masa kecil tetap kita bahagia. Kita nggak punya dendam. Kita merasakan, oh itu akibat dari proses yang sedang terjadi pada saat bermain gitu loh. Kita, apalagi kalau kita menang, Bang. Wah, nggak ketulungan bahagianya. Jadi kita selalu ingin melakukannya setiap hari, setiap hari. Nah, inilah sesuatu yang memang harus kita hadirkan kembali. Setuju. Dulu, Bang, kita dipanggil mama kita aja nggak mau pulang, Bang, karena sibuk bermain loh. Setuju. Sampai maghrib selesai. Sampai maghrib. Kadang-kadang mama udah bawa cambuk aja ya kan. Pulang nggak kau pulang. Bawa sapu. Itu pengalaman saya. Tapi sekarang, Bang, disuruh keluar sama orang tua malas kita, Bang. Iya. Anak-anak kita coba bayangin tuh. Itu sesuatu yang berbanding sangat terbalik. Ya, akhirnya apa? Dampak psikologisnya nanti Kak Leni bisa ceritakan dampak buruk penggunaan gadget. Nah, kita menghadirkan kemarin itu karena memang komitmen. Ikhtiar, Bang. Ikhtiar yang besar bagi kita bahwa kalau nggak kita yang mempertahankan siapa lagi. Saya juga dosen, kebetulan juga saya punya mahasiswa saya arahkan ini. Mereka lah akan menjadi the next generation. Pengawal ini, Bang. Pengawal ketahanan budaya itu. Supaya apa? Generasi itu dia bermain, dia dapat kebahagiaan, tapi dia punya tahu manfaat dari permainan itu. Makanya PKD itu menjadi momentum penting kami. Ya insya Allah ini juga menjadi penyemangat, Bang. Kalau kompetisi itu dilaksanakan berjenjang, kabupaten kota kan bergerak nih, Bang. Setuju. Ada kegiatan di tingkat provinsi. Secara otomatis pemasalannya akan lebih mudah. Mencari bibit-bibit baru. Mencari bibit-bibit baru. Ya, muncul dari desa, muncul dari lingkungan, muncul dari kelurahan, muncul sampai di tingkat kabupaten kota. Tinggal mewadahinya lah ya, Bang. Tinggal kita. Nah, makanya saya katakan berulang-ulang bahwa KPOT Sumatera Utara ini kan jembatan, Bang. Setuju. Kita ini hub, penghantar gerakan. Sehingga pada akhirnya nanti tumbuh. Terus tumbuh menjadi memang kembali lagi kepada masa lalu. Aktivitas permainan itu hadir kembali di tengah-tengah masyarakat. Ya kan? Kalau di perkotaan saya bilang nggak ada alasan kalaupun ada bangunan nggak. Bang, permainan tradisional itu gampang. Sederhana. Kita main di ruang 3x3 aja udah bisa, Bang. Main apa misalkan? Congklak tadi. Main apa? Kuaci. Ya kan? Main apa lagi? Itu kan permainan-permainan yang mudah. Ya tapi kalau permainan seperti patok lele itu butuh lapangan. Bola kasti atau pecah piring itu butuh lapangan besar. Nanti kita buat mediasinya. Ya kan? Inilah salah satu cara-cara kami. Kita mengajarkan kebahagiaan nih loh, Bang, sebenarnya. Kebahagiaan tetap ada kesehatan. Jadi orang sekarang, Bang, sulit dapat kebahagiaan, Bang. Kalau dulu kayaknya simpel ya. Simpel dapat kebahagiaan. Jadi kalau orang sekarang sulit dapat kebahagiaan, tugas kami KPOT mengajarkan tentang kebahagiaan lah. Kalau sekarang hidup penuh dramatisasi. Cuman perlu juga Bang tanya, ketua KPOT udah bahagia belum? Itu juga kan ada. Udah bahagia. Pertanyaan nih setelah Kak Leni. Mungkin ini ada pertanyaan ke Kak Leni. Kita selalu mengajarkan tentang kebahagiaan, belum tentu juga kita bahagia. Enggak. Tapi kita tetap bahagia. Kalau gitu Kak Leni, kalau melihat anak-anak saat ini yang banyak bermain gadget begitu ya, apakah kita bisa katakan anak-anak zaman sekarang kurang bahagia, Kak Leni?
Kalau kita sekarang dampak langsungnya, ya pasti mereka bahagia dengan itu, tapi dampaknya ke depannya gitu loh. Bahkan mereka mungkin bisa jadi ke depannya lupa tersenyum tuh bagaimana caranya ya. Iya, benar. Jadi orang bahagia tuh caranya, lihat aja nih Bang Agus nih, senyumnya udah seimbang belum? 2 senti kanan, 2 senti kiri. Iya. Kalau masih belum seimbang, belum bahagia. Bahagia gitu ya. Itu kata-katanya. Oke, Jadi oke. saya nemuin mahasiswa saya juga yang sekarang cepat putus asa, ketakutan dalam berbicara, kemudian tidak percaya diri gitu ya. Insecure kalau sekarang Insecure zamannya. ya, insecure, nggak nyaman gitu kan. Jadi mereka itu, saya bilang, apa mereka nggak bahagia atau gimana gitu ya. Karena ternyata mudah loh kan, sekarang ada banyak caption yang ternyata bahagia itu sederhana Iya, gitu ya. setuju. Tapi ternyata itu hanya sekedar caption loh. Caption, that's totally good. Iya gitu kan, tidak merasakan yang seutuhnya. Atau mungkin di dalam proses pembelajaran, ada sesuatu yang kurang memanusiakan manusia, prosesnya gitu ya kan, ketika memberi reward atau punishment kepada anak didik, peserta didik sekarang gitu. Bahkan karena saya juga mengalami apa ya, ketika sering juga melakukan pengabdian masyarakat gitu ya, ke sekolah-sekolah atau apa. Ada momen-momen di mana memang siswa itu nggak mau bergaul, nggak mau, dia Oke. menyendiri gitu. Teman-temannya pada nggak usah sama dia. Nah bahkan salah satu masalah yang ditemui ketika pembagian kelompok nih dalam diskusi kelompok. Mereka pilih-pilih kasih. Setuju. Nggak mau sama dia, nggak mau sama dia. Nah jadi akhirnya dia nggak percaya diri. Waduh. Tapi kalau dalam proses pembelajaran itu atau di sekolahan masuk permainan tradisional, dia tuh udah nggak tahu lagi. Misalnya gini, bentuk kelompok yuk dengan cara ada lagu atau musik. Yang penting 5 satu kelompok. Mereka tuh udah tarik-tarikan aja, They nggak will peduli create lagi. togetherness ya. Iya, mereka udah gak peduli lagi. Beda dengan pembagian kelompok misalnya dengan yang monoton seperti itu. Tapi ketika dengan cara bermain, wah mereka tuh pasti udah gak peduli siapa yang kemarin disisihkan mereka. Tarik-tarik, yang penting kelompok saya ini 5 nih gitu ya genap kan. gitu. Nah ya kan, nah kan tandanya bahagia. Jadi harus ditularkan virus-virus kebahagiaan ini melalui permainan tradisional ya. Oke, mungkin kita harus banyak menghadirkan Bang Agus di Iya, mana-mana ya. lihat senyumnya, lihat senyumnya. yang mudah senyum ya Bu. Iya. Ya, saja. Oke, makasih. Baik, saya masih berbicara kepada Kak Leni. Kak Leni, kalau kita kaitkan terhadap penguatan karakter dan juga dunia pendidikan yang mana di dalamnya ini harus kita kembangkan kembali, kita ciptakan kembali untuk kebahagiaan anak ini terhadap hadirnya permainan olahraga. Sudah bagaimanakah sarana pendidikan untuk menjembatani hadirnya kembali olahraga tersebut? Kalau di dalam dunia pendidikan saya rasa ada kurikulum yang memang untuk apa ya tercakup ya di dalamnya permainan tradisional, olahraga permainan tradisional gitu, seperti hadang itu udah dimainkan juga. Nah seneng ngelihatnya kalau misalnya guru-guru khususnya PJOK ya, Ya, di kalau PJOK. itu kan sudah ada kurikulum itu sudah masuk ke dalam kurikulum gitu. Ini apa ya, satu hal yang bagus sekali untuk pembentukan karakter. Karakter itu misalnya bekerja sama dengan baik, Ya, itu kan setuju. karakter, percaya diri, kemudian disiplin, kemudian dia apalagi pembentukan karakter yang lain, percaya diri, kerjasama, Kecerdasan. bisa? kecerdasan emosional juga terbentuk dari situ, kecerdasan sosial juga terbentuk dari situ. Itu tadi yang tidak pilih kasih temannya gitu kan. Jadi sangat menarik, banyak sekali hal yang bisa dampaknya positif melalui permainan tradisional, dan nggak usah susah-susah gitu mencari permainannya apa gitu ya kan, karena banyak referensi. Tadi berapa Bang Agus? 2.600 kan? 2.600 dan masih ada lagi yang belum tercatat. Iya, belum. Nah sebenarnya kan itu merupakan hal yang menarik ya, kearifan lokal yang luar biasa harus dilestarikan gitu. Mungkin pun masih banyak lagi yang tersembunyi mutiara-mutiara permainan tradisional ini ya, yang ada di Indonesia khususnya. Dan itu merupakan hal yang bisa kita warisan yang bisa kita jaga terus supaya dampaknya kita memikirkan Indonesia ini bagaimana ke depannya dengan SDM yang berkualitas, membentuk karakter yang baik gitu, dan tidak ya kalau kita sekarang udah kerja sikut sana sikut sini misalnya kan, mungkin dari sana ya kan ada yang juga sering ada caption yang naiklah tanpa menjatuhkan orang lain gitu ya kan, gimana caranya, bukan hanya sekedar tulisan tapi ya sudah legowo ketika kita menerima suatu kegagalan, coba lagi gitu, jangan pernah gagal. Mahasiswa suka bilang gini, Bu, saya mau ngomongin dosen ini, tapi takutnya Bu nanti nggak itu. Kamu udah coba? Belum. Ya coba dulu, gitu. Jangan takut. Kalau itu risiko, apapun segala sesuatunya ada risikonya itu. Nah itu pembentukan karakternya kan belum.
ini kurang bermain tradisional nih. Berarti banyak bisa kita ambil kekuatan karakter dari diri kita melalui permainan Banyak. tradisional Banyak tadi. sekali. Benar-benar. Oke. Oke, Iya. oke, baik. Nah, kita balik ke Bang Agus kalau gitu ya. Bang Agus tadi kan sudah ada pekan kebudayaan daerah begitu. Ini sarana untuk menjaring atlet-atlet istilahnya seperti itu, Bang Agus. Nah, nanti ke depannya langkah selanjutnya untuk membawa atlet-atlet ini kembali ke ajang nasional ada pekan olahraga tradisional begitu ya. Ya, jadi ini Tahan dulu Bang Agus dan Oke. Widya, kita hadirkan Saya bersama Bisa ya. apa saja yang menjadi langkah-langkah yang ditanya si Widya sesaat lagi pemirsa kami akan hadir. Oke. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya eksistensi olahraga tradisional di Sumatera Utara. Saya langsung kasih ke Widya. Apa Iya. pertanyaan yang Oke. gantung-gantung? Silahkan diluruskan. Ngobrol Widya. soal pekan olahraga Oke. tradisional. Kalau kita biasa dengar mungkin pekan olahraga nasional. Iya. Nah, ini ada pekan olahraga tradisional. Tradisional. Nah, kalau dari Sumatera Utara sendiri, kalau memang tadi sudah dijaring atlet-atletnya, Bang, melalui pekan kebudayaan daerah begitu ya, sudah berapa banyak nih yang terkumpul dari Sumatera Utara atletnya? Jadi dari semua cabur itu kita menjaring ada 25 ya. 25 dengan masing-masing kelompok tadi. Hadang itu ada 5 orang. Oke. Ya, kemudian trompa juga ada 5 orang. Bolak-balik balok estafet itu ada 4 orang, kemudian egrang juga ada 4 orang. Jadi total keseluruhan atlet yang akan kami kirimkan nanti di Oktober di Pekan Kebudayaan Nasional itu ada 20 orang bersama dengan ofisial ya. Ofisial dan kita berangkat berarti totalnya 25. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah berbincang sama Dinas Kebudayaan Pariwisata karena memang penempatan program kita itu adanya di Dinas Kebudayaan Pariwisata. Jadi insya Allah kita akan memberangkatkan. Ini momentum kedua sebenarnya. Karena yang pertama kemarin 2021 ya, PKN itu dilaksanakan masih secara virtual karena COVID ya. oke. Tapi Sumut mendapat juara 2 nasional waktu itu. Waktu itu. Wah, dengan klasifikasi dengan perlombaan yang direkam secara virtual. Itu egrang halang rintang kita dapat peringkat 2 nasional. Oke, baik. Nah, jadi ini tahun 2023 ini alhamdulillah kabarnya sudah dilaksanakan secara luring di Jakarta, Istora tanggal 10 Oktober ya. 10 Oktober nanti. Oke. Kita akan bawa nih mereka perwakilan. Nah, sebarannya juga merata nih. Ada Tapteng kemarin juara 1 egrang. Hadang itu dari Medan, kemudian dari ada Terompah itu dari Medan juga, tapi ada juga dari Batubara, ada dari Labuan Batu. Nah, jadi total atlet itu sebarannya merata nih dari kabupaten kota. Karena kemarin yang ikut PKD itu ada 15 kabupaten kota. Berarti ada latihan juga yang dilakukan begitu? Pastilah, karena memang kan kita pingin generasi yang dikirim adalah generasi unggul. Unggul dalam arti bukan hanya cakep dalam bermain, tapi mereka juga punya karakter ya, yang pada akhirnya menunjukkan estetika, kebudayaan ya, dari tradisinya. Memang kita titipkan nih sekarang ke kabupaten kotanya untuk dibina. Sampai nanti momentum kita berangkatkan mereka bersama-sama di tingkat nasional. Nah, di situ ada 25 provinsi yang akan bertarung. Ya. Nah, kita ada Jabar nih luar biasa, Bali ya kan, kebudayaannya luar biasa, terus Jawa, Yogyakarta juga. Nanti Sumatera Utara pastinya siaplah berkompetisi untuk Di itu. Oktober nanti ya, Bang? Targetnya ya. Targetnya Bang Agus seperti apa? Ya mudah-mudahan kalau dari hasil seleksi kemarin kita cukup puas. Karena main egrang itu Bang bukan jalan lagi Bang. Oke. Untuk berdiri aja kan kadang-kadang ada orang yang nggak pintar ya kan. Ya, Ini udah lari main egrangnya Bang. Nah udah lari-lari gitu, macam lari ya sprint 100 meter gitu kan. Nah mereka sudah lari. Trompa juga bukan lagi ngesot Bang. Udah ngangkat larinya kenceng-kenceng gitu. Nah, tadi tayangan video tadi menunjukkan bahwa kita ini persiapannya luar biasa. Atlet-atlet kita di Sumut itu. Kenapa? Memang di desa-desa ataupun di kabupaten kota ternyata permainan ini masih banyak Masih lestari. dimainkan. Tambah lagi yang seperti dikatakan Kak Leni tadi, ini sudah masuk dalam kurikulum Bang. Nah kita bersyukur di situ, artinya semenjak terbitnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, itu ada 4 kementerian yang menggunakan ini Bang, undang-undang ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian Kementerian Pariwisata Bang. Tambah 1 badan Bang, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi kelima, kementerian ini sekarang sedang berkolaborasi Bang. Mendorong supaya permainan tradisional ini hadir, benar-benar hadir. Bukan hanya sebagai objek kebudayaan, tapi dia sebagai objek pendidikan dan juga pariwisata. Ya kalau orang luar negeri Bang datang ke Indonesia itu kan bukan mau melihat estetikanya, hasanah, kecantikan, keindahan
wisatanya gitu, tapi mereka peduli dengan kebudayaannya. Ya. Keunikan. Keunikan, keanekaragamannya. Contoh di Bali, kenapa orang sering ke Bali, Bang? Bukan hanya panoramanya, Bang. Tapi spesialisasi karena ada harusnya. kebudayaan yang ingin dilihatnya. Bahkan dia long distance, Bang. Ya. Berlama-lama dia berada di dalam tempat wisata itu. Jogja juga seperti itu. Nah, Sumut mestinya lebih kuat. Lebih kuat. Kenapa? Kita punya 8, Bang, etnik. Etnis. Ya, semua kita punya tempat para wisata. Kita lihat Nias, Bang, nggak kalah sama Bali sebenarnya. Kita lihat Toba itu nggak kalah dengan Raja Empat, ya kan, Bang? Tapi ini harus dikelola. Bukan hanya dari sisi para wisatanya, pengelolaan tata para wisata, tapi dari sisi kearifan lokalnya. Setuju. Makanya kita tumbuh nih. Ya, jadi kita pingin nanti pun tempat-tempat para wisata itu, objek-objek para wisata menghadirkan pangkalan-pangkalan olahraga tradisional. Ya. Ditempatkan ruangnya supaya masyarakat maupun masyarakat lokal maupun masyarakat internasional juga datang ke sana bisa menikmati permainan khas daerah itu. Mengetahui gambaran olahraga kita ya. Mengetahui. Memang fokus kita sekarang sedang melakukan pendorongan terhadap penggalian kembali kearifan lokal dari permainan tradisional, Ya. local wisdomnya. Nah, ini tantangannya. Oke, Baik. baik. Tapi di samping itu juga bukan PKN saja ya. Ya. Di Kemenpora sendiri pun tadi saya lanjutkan, itu ada namanya Pekan Olahraga Tradisional. Oke. Itu setiap 1 tahun sekali, Bang. Sekali, oke. Ada juga festival olahraga tradisional. Ya. Jadi ini banyak. Nah, tinggal kita nih, Sumatera Utara khususnya pemerintah, ayo Menghadirkan. memberikan pendukungan lebih. Oke. Ya. Karena memang banyak sekali peluang-peluang untuk kita bisa lebih mengembangkan olahraga tradisional. Oke, baik. Baik, kalau kita berbicara tentang olahraga Widya, ada salah satu mahakarya pujangga dari Romawi pada abad kedua mengatakan bahwa mensana corpore insano. Oke. Itu khusus jargon untuk olahraga yang saya lontarkan. Lantas Ini selalu kita dengar ya. Yes, dari seorang akademisi untuk memaknai jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat itu benar tidak untuk kita hadirkan di tahun-tahun seperti ini? Oke, iya benar sekali itu ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Ya. kuat ya. Oke, nah jadi salah satu dalam profil Pelajar Pancasila. pelajar Pancasila itu adalah bangunlah jiwa dan raganya. Oke. Nah, itu termasuk loh gitu melalui permainan tradisional. Ya. Jadi memang sudah cocok sekali ketika orang sehat itu belum tentu bugar. Ya. Orang bugar pasti sehat, Sehat. gitu ya kan. Nah, jadi kalau sehat aja bukan berarti harus fisiknya aja, tapi jiwanya juga gitu. Makanya tadi saya bilang permainan olahraga tradisional ini juga bisa meningkatkan kecerdasan sosial dan emosional. Setuju. Gitu. Jadi makanya yang tadi itu kita sering ngeliat anak yang moodnya berubah. Ya. Nah, itu berarti masih ada jiwanya ya yang belum bisa menerima atau susah mengungkapkan dalam berkomunikasi gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa berpengaruh. Nah, salah satu itu tadi, jadi benar Benar ya? dalam tubuh yang sehat Sehat terdapat terdapat jiwa jiwa yang yang kuat. Harusnya dibarengin itu sejalan dia. Kan kalau yang tubuhnya aja sehatnya sehat, tapi jiwanya enggak. Nah, makanya kan kadang-kadang saya suka marah sama mahasiswa, jangan pernah mengutuk diri kalian sendiri. Misalnya, stres kali Bu, pusing kali Bu, udah deh ngomongnya kan kayak gitu-gitu. Jangan sering dikutuk dirinya, kasihan. Kan berarti dia sehat loh. Tapi kan jiwanya yang putus asa lah, yang gimana kok ditanya udah pasrah gini, apa aja lah Bu. Nah, itu banyak loh ditemukan sekarang. Gitu, nggak mau bergaul dengan teman-temannya gitu. Jadi dampaknya itu memang sangat berpengaruh dan harus sejalan, tubuh sehat, jiwa juga sehat. Baik, Bu, kalau kita kaitkan terhadap akademisi, yang saya ketahui kalau di dalam dunia akademik itu ada istilah spesialisasi kejuruan untuk olahraga sendiri. Apa perlu kita kombinasikan untuk olahraga itu harus hadir di tengah-tengah setiap kejuruan supaya menghadirkan kecerdasan emosional, kecerdasan dan lain-lainnya? Iya, kebetulan karena saya juga di prodi ilmu keolahragaan, kita ada tuh satu mata kuliah pilihan yang memang untuk permainan olahraga Oke, tradisional. opsional ya? Opsional bagi mereka gitu. Nah, itu memang kita hadirkan dan ada juga kita kayak seperti olahraga rekreasi, kita include juga di situ gitu. Kita satukan juga. Jadi penting di situ aja kita udah masuk gitu kan. Sering juga kita melakukan outbound. Makanya outbound juga penting loh. Setuju. Iya kan? Karena di outbound itu semua melepaskan emosionalnya di situ, yang teriak-teriak, tertawa gitu ya kan. Bahkan yang lebih heboh sendiri itu nanti penontonnya juga ternyata dengan berteriak bisa loh melepaskan satu beban. Nanti dengan ketawa terbahak-bahak gitu. Bahkan kan terapi untuk untuk ODGJ sendiri ada terapi tertawa sampai terbahak-bahak dia kan. Benar. Artinya itu jiwanya kan yang kita klik gitu kan. Nah, jadi
jangan sampai kita generasi muda sekarang penuh dengan tingkat stres Oke. gitu. Jadi harus dibawa ya santai, tertawa, tapi tetap fokus kepada apa Oke, tujuannya. berarti kita masih perlu mengilhami mensana corpore insano itu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat tadi ya. harusnya. Itu Oke, aja. Oke, baik. Nah, Bang Agus tadi kita ingat kita ini sebenarnya perlu dukungan dari pemerintah. Iya. Nah, selama ini Bang memang seperti apa sih dukungan pemerintah untuk melestarikan olahraga tradisional kita? Ya, kami merasa ini ya Mbak Widya bersyukur sekali ya semenjak tahun 2000. Memang kemarin COVID karena banyak sekali refocusing anggaran lah yang ini. Jadi pendukungan terhadap itu belum. Tapi walaupun demikian karena saya juga basicnya akademisi, ya kan kita laksanakan dengan metode-metode pengenalan dulu nih, kampanye-kampanye melalui virtual. Bahkan kita sering melaksanakan talk show, kemudian Zoom, ya kan tentang tema-tema ini. Dan kami anggap waktu itu juga menjadi peluang. Kenapa? Media bermainnya ada di rumah. Jadi orang tua karena belajarnya ya di off-kan di sekolah, jadi di rumah. Jadi orang tua jadi guru. Nah guru itulah kita sisipkan nilai-nilai pengenalan tentang permainan tradisional. Jadi kita ajarkan. Jadi alhamdulillah juga antusiasnya luar biasa kemarin ya kali ini. Kali ini juga pernah jadi narasumber. Rektor saya undang sebagai narasumber ya kan. Saya juga pastinya sebagai narasumber. Jadi kita ajarkan. Nah sekarang metode tentang permainan tradisional ini memang harus dirasakan di lingkungan. Harus keluar nih anak-anak. Kenapa? Memang sudah zamannya interaksi lah. Jangan hanya 17 Agustus saja ya Bang. yang Jadi ada gini ya. Bang, saya selalu bilang sama teman-teman, sama para guru dan sama pemerintah juga. Kebahagiaan 17 Agustus itu kita rasakan. Tentu, karena momentum 17 Agustus itu momentum permainan rakyat sejatinya. Setiap 17 Agustus kita menunggu orang melihat panjat pinang. Kita menunggu Bang, bukan kita menunggu bermain, tapi kita menunggu orang sedang manjat-panjat pinang gitu loh. Ya kan ada yang celananya sampai lepas-lepas gitu ya kan dan yang lain-lain. Kemudian kita menunggu anak-anak kita. Ya kan orang tua ini kan menunggu nih, menunggu anak-anak kita bermain apa Bang? Bermain masukkan paku dalam botol, makan kerupuk. Supaya apa Bang? Kita pun menunggu kebahagiaan dari anak kita yang sedang beratraksi gitu loh. Nah, tapi lah kalau kebahagiaan itu kita tunggu hanya dalam 1 tahun Bang. Naif kali kita sekarang. Setuju. Kenapa? Tingkat stres kita datangnya setiap hari Bang. Masa kebahagiaan kita tunggu dalam setahun. Setahun ya. Artinya saya mengajak sebenarnya KPOT itu ingin mendorong supaya masyarakat itu bahagia setiap hari dong. Kan gampang tadi katakanlah ini gampang mencari kebahagiaan itu. Kalau kita senang beraktivitas dan bermain di rumah bersama anak-anak Bang, kita pasti bahagia Bang. Bahagia. Jadi kalau kebahagiaan itu bisalah kita hadirkan setiap hari, ngapain menunggu 1 tahun. Setuju itu Bang. Dan Widya dan juga Bang Agustin serta pemirsa, tanpa terasa kita sudah berada di ujung segmen kita. Kita harapkan kehadiran dari dua narasumber itu memberikan closing statement yang siogianya bisa kita ilhami keeksistensian dalam olahraga tradisional ini. Saya mulai dari Kak Jula ini singkat dan padat. Seperti apa ajakan untuk mengilhami tema kita hari ini? Baik, saya pengen titip pesan ini aja. Zaman boleh berubah, tapi jangan lupakan warisan budaya kita melalui permainan tradisional. Oke, baik. Singkat juga nih dari Bang Agus, seperti apa Bang? Mungkin langkah ke depan untuk KPOT. Ya, prinsip permainan tradisional itu utamanya kita ingin bahagia ya. Bahagia tapi punya arti, punya makna, dan yang paling penting cara kita bersama orang tua ini bagaimana terus merawat agar permainan tradisional ini tidak punah. Nah tentu juga ini menjadi salah satu pilihan alternatif bagaimana orang tua juga pada akhirnya nggak pening-pening lagi Kak, nggak marah-marah lagi Bang sama anaknya gara-gara kecanduan games. Kadang-kadang memang orang tua yang pada akhirnya mendukung Bang upaya perusakan mental. Kenapa? Karena kita anak nangis kita kasih memberikan gadget. aksesibilitasnya. Kita kasih gadget. Nah, dengan permainan-permainan tradisional, boleh Bapak Ibu, pemirsa juga dicobalah. Kita mulai dengan melakukan apa yang pernah Ibu lakukan di masa lalu. Aduh, jadi rindu. Iya. Kalau Ibu bahagia di masa lalu dan keberhasilan hari ini dirasakan, maka wariskanlah kebahagiaan itu kepada generasi. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, ternyata kebahagiaan itu sekali lagi sederhana. Kalau mau cari kebahagiaan yang sederhana, main permainan tradisional aja ya. Permainan. Selain dapat bahagia, tapi dapat juga kesehatan. Benar sekali. Bang Agus, terima kasih. Sama-sama Mbak Widya. Kali ini juga terima kasih sudah hadir. Ya, ini menarik ya Bang Azril. Oke, kalau gitu. Dan pemirsa tentunya
hal-hal yang positif ini bisa juga Anda ilhami di rumah terhadap dari pandangan-pandangan kedua narasumber kami, khususnya pada edisi Markombur Jumat sore hari ini. Demikian kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda dan juga terlebih kepada kedua narasumber kami. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Widya Tami Putri, kita serahkan langsung ke teman-teman tim kita. Silahkan.